Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel KUA Kecamatan Kepil. Setelah sekian lama kita vakum dari dunia perpodcastan, akhirnya pada episode kali ini kita bisa berjumpa lagi dan kali ini kita akan membahas tentang kemasjidan. Telah hadir bersama kita Bapak Untaji Afan SAG MPD. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Bapak Untaji Afan ini beliau adalah penyuluh agama Islam ahli Madya dan beliau juga adalah sekretaris DMI Kabupaten Wonosobo. Selain itu juga kita sudah tidak asing lagi karena beliau itu merupakan juri lomba K3 masjid yang biasanya dilaksanakan pada bulan November ya Pak ya? Ya. Oke Bapak, kali ini kita akan membahas tentang kemasjidan Bapak. Yang kita tahu kan kalau masjid itu adalah tempat untuk beribadah, tempat untuk sholat berjamaah. Padahal sebenarnya fungsi masjid tidak hanya itu saja ya Pak ya? Ya. Oke, bagaimana sih Pak masjid itu bisa menjadi pusat kegiatan sosial dan kebudayaan, bukan hanya sekedar tempat untuk sholat atau untuk ngaji saja Pak? Ya. Terima kasih. Ini untuk pemberdayaan fungsi masjid. Tentu saja di sini kita kembalikan fungsi masjid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad SAW itu membangun masjid. Tujuannya untuk apa? Rasulullah dulu itu membangun masjid itu bukan hanya digunakan untuk tempat sujud, tetapi di sana masjid itu juga digunakan sebagai sarana untuk mempersatukan umat. Kita mengetahui bahwa pada zaman Rasul itu ada sahabat Ansor dan Muhajirin. Inilah masjid itu di situ menjadi tempat berkumpulnya bagi mereka untuk menyatukan antara dua kelompok inilah yang kemudian menjadi pendukung utama Rasulullah Muhammad SAW dalam berdakwah. Kemudian di samping itu masjid juga sebagai tempat untuk pendidikan. Dari sini pendidikan itu luas sekali cakupannya itu. Jadi pendidikan itu untuk pendidikan anak-anak, remaja, orang tua, kemudian materinya itu juga banyak sekali. Kemudian masjid juga berfungsi sebagai tempat untuk musyawarah. Bahkan pada masa Rasulullah itu masjid itu juga digunakan sebagai tempat untuk mengatur strategi perang. Tapi saya kira untuk sekarang itu ya sudah nggak pas lagi. Iya betul Pak. Inilah maka agar masjid bisa berdaya kita kembalikan lagi pada masa Rasulullah. Sehingga masjid pada zaman sekarang itu harus dikelola secara kolektif. Jadi tidak bisa masjid itu dikelola oleh satu atau dua orang. Maka kalau masjid itu hanya dikelola oleh satu orang atau dua orang, maka fungsinya menjadi sempit. Oke, berarti fungsi masjid itu sebenarnya sangat luas sekali ya. Sejak zaman Rasulullah itu juga sudah ada ya Pak ya. Oke, dalam konteks saat ini Pak, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi pengurus masjid untuk membuat masjid itu tetap relevan bagi generasi muda? Sekarang kan generasinya generasi Gen Z katanya gitu ya Pak ya. Itu gimana Pak? Di sini memang perlu adanya regenerasi. Bahwa ketakmiran ini di dalam aturan yang sudah disepakati oleh Dewan Masjid Indonesia, itu juga di dalam keputusan Dirjen Bimas Islam, di sana disebutkan bahwa kepengurusan takmir masjid itu ada periodisasinya. Jadi 3 tahun itu periodisasinya atau masa hikmahnya atau masa baktinya 3 tahun. Setelah itu maka diadakan pemilihan kembali. Kalau itu masih terpilih nggak apa-apa sampai 2 periode. Ini dimaksudkan agar ada upaya untuk fastabiqul khairatnya di situ. Jadi kalau kepengurusannya itu hanya ditangani oleh orang itu saja, maka masjid itu susah untuk bisa berkembang. Maka di sini artinya bahwa takmir masjid itu harus mempunyai sifat keterbukaan. Bahwa saya ini suatu saat menjadi yang di atas, suatu saat harus siap di bawah, dipimpin itu. Kemudian di sini kesempatan.
generasi tua itu harus memberikan kesempatan kepada generasi muda. Dan di sini menjadi PR bagi takmir masjid. Masjid saya sepi dengan anak-anak remaja itu tidak suka ke masjid misalnya macam itu. Maka di sini takmir masjid harus berinovasi. Bagaimana agar remaja itu senang ke masjid. Maka inovasinya apa? Remaja itu senangnya apa? Misalnya senangnya sekarang kan media sosial ya Pak. Iya, betul. Maka di masjid ya disediakan wifi misalnya gratis. Kemudian di situ disediakan makan atau minuman gratis. Itu kan bisa memotivasi untuk generasi muda datang ke masjid. Iya betul Pak. Berarti sama kayak misalnya adzan itu juga, yang adzan itu enggak bapak-bapak, enggak yang sudah mbah-mbah sudah tua gitu ya Pak. Kita bisa regenerasi yang muda, mungkin dia pernah mengikuti lomba MTQ atau lomba fasi adzan itu bisa didayakan gitu ya Pak ya. Oke, kalau kita berbicara tentang masjid itu juga ada manajemen dan pengelolaannya Pak. Jadi kita sering mendengar yang namanya idaroh, imaroh, riayah gitu Pak. Itu kan juga nanti kita ada tentang keuangan ya Pak. Ini yang sangat mungkin sangat riskan di masyarakat itu seperti itu. Nah, untuk strategi yang efektif untuk mengelola keuangan masjid secara transparan dan akuntabel itu seperti apa Pak? Ya. Terima kasih ini Mbak. Untuk kaitan dengan masalah keuangan, memang di suatu organisasi, suatu lembaga, suatu kegiatan, uang itu penting. Iya, betul. Tanpa uang, biasanya organisasi, lembaga, atau apapun itu susah untuk bisa berkembang. Tetapi yang jadi masalah, biasanya kalau sudah ada uang, di sini yang menjadi perpecahan. Oleh karena itu di sini perlu adanya pengelolaan secara transparansi itu. Karena itu di dalam keputusan Dirjen Bimas Islam nomor DJ Romawi 2 garing 802 tahun 2014, di sana disebutkan tentang standar pembinaan manajemen masjid. Jadi untuk melaksanakan pembinaan masjid itu di sana ada standarnya. Jadi tidak menurut saya seperti ini, menurut saya seperti ini. Tapi enggak, ini ada standarnya. Kita menggunakan standar itu keputusan Dirjen Bimas Islam itu. Ada standar, ada aturan gitu ya Pak ya. Maka dari itu untuk pengelolaan keuangan di sana di bidang idarohnya itu satu itu mencakup tentang masalah perencanaan. Kemudian yang kedua itu pengorganisasian. Kemudian yang ketiga pengadministrasian, yang keempat keuangan, kemudian yang kelima itu adalah pengawasan, yang terakhir adalah pelaporan. Di sini 6 hal ini harus saling keterkaitan. Maka keuangan masjid agar bisa terbuka, bisa transparan, ini di sana kan yang memegang keuangan biasanya itu kan bendahara ya. Iya betul. Maka di sini bendahara itu diupayakan ada 2. Satu bendahara yang mencatat tentang masalah pencatatannya, kemudian bendahara yang satunya itu yang memegang keuangannya. Nah, kemudian setiap ada pengeluaran, bendahara itu tidak mengeluarkan dengan sendirinya, tetapi harus sepengetahuan takmir masjidnya gitu. Nah disinilah maka insya Allah kalau dengan demikian nanti akan terwujud ini nggak ada fitnah lah, yang namanya uang masjid itu kalau tidak ditasarufkan sesuai dengan haknya itu malah menjadi balak bagi yang pemakainya. Iya. Tapi kalau dia itu bendahara misalnya atau siapapun yang memegang keuangan masjid itu memegang amanah, kemudian dia itu bisa transparan, insya Allah akan memberikan keberkahan. Oke, soalnya kalau orang di masjid itu kan ada kotak masjid, orang pasti amal di situ sudah sangat ikhlas ya Pak. Maka bagaimana cara untuk pengurus masjidnya itu benar-benar mengelola uang itu dengan baik gitu ya Pak ya. Ini masih ada tambahan lagi Pak. Oh ya. Tentang masalah pengeluaran itu kadangkala ada juga itu takmir masjid yang hanya menggunakan keuangan masjid untuk kegiatan fisik, untuk bangunan, untuk betul. Ini
Maka pentingnya di sini di bidang idaroh ada perencanaan. Nah, jadi perencanaan, jadi keuangan masjid yang terkumpul itu apa saja itu nanti direncanakan. Kalau ada misalnya yang tidak setuju dengan misalnya ada ini Mbak, uang masjid untuk kegiatan rapat menggunakan dana masjid, ada yang tidak membolehkan macam itu. Gitu. Kemudian untuk memberikan bantuan pada orang miskin itu enggak boleh itu. Maka di sana ada takmir masjid yang inovatif. Maka kotak infaknya itu di sini dibagi bermacam-macam. Misalnya ini kegiatan sosial, ini untuk apa, ini untuk fisik dan lain sebagainya, itu ada bagian sendiri. Jadi otomatis kalau sudah masuk sini yang digunakan itu berarti salah satu inovasinya ya Pak, salah satu inovasi untuk biar masyarakat itu paham ya, gitu. Tapi sebenarnya kita juga perlu mengedukasi masyarakat ya Pak, terkait uang masjid itu untuk apa saja, tidak melulu untuk fisiknya masjid gitu kan enggak ya Pak ya. Oke, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana nanti ketika jamaah muda itu biar lebih semangat itu harus takmir masjidnya itu berinovasi ya Pak ya. Terus menurut Bapak nih, apa sih yang harus dilakukan pengurus masjid agar jamaah itu merasa betah dan nyaman, punya rasa memiliki yang kuat terhadap masjidnya, biar masjid itu juga bersih, indah, enak dilihat, dan fungsinya itu juga benar-benar berfungsi dengan baik gitu Pak. Ya, terima kasih. Ini juga menjadi tantangan dan juga peluang juga bagi kita sekalian, khususnya bagi takmir masjidnya, bagaimana agar masjid itu disenangi jamaah. Maka di dalam visi Dewan Masjid Indonesia di sana menyebutkan bagaimana masjid itu bisa memakmurkan jamaah dan jamaah itu bisa memakmurkan masjid. Ini jadi saling keterkaitan. Simbiosis mutualisme gitu ya Pak. Oke. Jadi masjid memakmurkan jamaah, bagaimana itu masjid itu bisa memberikan sesuatu yang menarik bagi jamaahnya. Misalnya sekarang itu banyak masjid yang berinovasi, itu ada kegiatan Jum'ah Berkah. Ini, Jum'ah Berkah itu dirasakan itu sudah sangat membantu itu kalau habis Jumatan kemudian disediakan hidangan, atau setelah kuliah subuh di sana ada minuman gratis dan sebagainya, itu ada, mereka itu senang ke masjid gitu. Kemudian kalau kita mengacu pada masjid yang sudah berkembang pesat pun Mbak, ada lansia, orang tua, dia itu mau ke masjid kesusahan, tapi dia harapannya ke pintu masjid. Maka takmir masjid itu menyediakan kendaraan operasional, dijemput mereka itu. Mereka senang. Kalau mereka itu sudah senang seperti itu, mereka pun juga suatu saat akan berkontribusi. Betul. Ini masjid itu butuh apa sih? Ini dia punya dana dikeluarkan. Misal orang-orang yang seperti itu kan mungkin punya anak yang sudah sukses di mana, bisa merekomendasikan kepada anaknya, ini saya kepingin bersedekah untuk masjid, untuk masjid, tapi saya nggak punya dana. Kemudian anaknya, ini Bu, ini Pak, ada dana. Betul Pak, betul. Berarti harus memang benar simbiosis mutualisme ya. Apa yang dibutuhkan jamaah, masjid juga tahu, masjid juga yang dibutuhkan sama masjid, jamaah juga paham gitu ya Pak ya. Oke, mungkin Bapak itu di sini udah berapa, di Kepil itu berapa lama Pak sudah Pak? Kalau di Kepil itu saya udah lama. Saya kan aslinya asli Kepil ya Pak ya. Oke, ternyata asli Kepil ini. Sekarang berkhidmah di Kepil itu ya baru 1 tahun. Oh iya. Nah, dalam 1 tahun ini Pak, mungkin bisa Bapak ceritakan pengalaman pribadi Bapak terkait masjid di Kecamatan Kepil. Mungkin ada momen atau peristiwa yang mengubah cara pandang Bapak, terutama Bapak itu sebagai biasa menjuri K3 masjid gitu. Mungkin ada kesan tersendiri tentang masjid-masjid di Kepil ini Pak. Ya, terima kasih. Ini memang selama 1 tahun ini belum banyak yang bisa saya berikan untuk masjid-masjid di Kecamatan Kepil. Tapi saya mempunyai satu kesan yang sejak saya masuk di sini, ini ternyata sudah ada kegiatan untuk pembinaan takmir masjid, yaitu melalui Forum Komunikasi Takmir Masjid. KTM ya. KTM. Dan ini diselenggarakan secara bergilir, ini luar biasa.
jamaahnya yang berkunjung juga banyak, takmir masjidnya datangnya juga banyak. Walaupun ini di sana juga ada plus ada minusnya Mbak, Iya, setiap betul. kegiatan ada plus minusnya. Tapi sudah merupakan suatu kelebihan bahwa ini diselenggarakan rutin dari masjid ke masjid, sehingga di sini ketika masjid kedatangan atau menjadi sohibul baitnya itu Mbak Iya, ya, betul. otomatis masjid itu atau takmir masjid itu sudah menyiapkan tempatnya, sudah menyiapkan, kemudian tempatnya sudah dirapikan, dibersihkan. Nggak mungkin kan mau kedatangan tamu besar kan itu kemudian karpetnya misalnya kotor, WC-nya kotor, nggak mungkin. Sehingga disinilah sudah pembinaan secara langsung. Iya, bidang riayahnya sudah terawat. Kemudian di bidang imarohnya berarti masjid itu juga sudah menyelenggarakan kegiatan itu, walaupun jatahnya itu mungkin 1 tahun hanya berapa kali kan, karena jumlah masjid di Kepil itu juga cukup banyak, sehingga kalau bergiliran dari satu ke waktu ini kan hanya selapan sekali Mbak. Iya, jadi betul. Ya pertemuannya mungkin 5 tahun atau 10 tahun baru dapat giliran. Oke. Terakhir Pak, mungkin ada pesan untuk para takmir masjid atau para pemuda, para anak muda zaman sekarang tentang masjid, atau mungkin bisa juga Bapak memberikan pesan bagaimana persiapan para takmir untuk menghadapi lomba K3M pada tahun 2025 ini. Itu menurut kabar cerita itu akan dilaksanakan pada bulan November ya Pak? Bulan November, nah mungkin ada pesan-pesan Pak. Ya, terima kasih. Ini yang perlu kita sampaikan, bahwa lomba ini pada dasarnya itu adalah pembinaan. Jadi pembinaan. Sehingga ketika saya itu dulu ditugaskan di KUA Kecamatan Wonosobo, saya pernah berkunjung pada takmir masjid. Saya berkomunikasilah dengan salah satu takmir masjid. Saya mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan pembinaan atau lomba K3 masjid. Mereka menjawab sangat simpel. Mosok arep dibina wae kok ora gelem. Nah, inilah menjadi motivasi. Sehingga dengan demikian akhirnya ada perubahan. Oleh karena itu saya hanya berpesan bahwa kita semua umat Islam itu mesti membutuhkan masjid. Nah, kalau kita sudah berhikmah pada masjid, memberikan apapun untuk kepentingan masjid, baik itu berupa pikiran kita, tenaga kita, atau keterampilan kita untuk masjid, mesti ada hikmahnya, mesti ada fadilahnya. Karena saya pernah membaca atau melihat beberapa kisah orang-orang sukses, itu ya mereka itu ternyata mengikhlaskan dirinya untuk menjadi marbot masjid. Jadi jangan sepelekan. Ini di urusan dunia saja Allah sudah mengangkat derajatnya seperti itu. Apalagi besok kan di yaumil kiamah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Maka marilah kita berkhidmah pada masjid sesuai dengan kemampuan kita. Nek mampunya kita misalnya menjadi imam, ya syukur kita bisa menjadi imam yang istiqomah. Menjadi khotib, ya kita laksanakan dengan baik. Kita mampunya bersih-bersih masjid, berkhidmat dengan tenaga. Kita mampunya dengan dana, ya kita beri dengan dana. Jadi inilah banyak cara kita untuk berkhidmah pada masjid. Jadi berkhidmah kepada masjid itu tidak melulu tentang kita bersedekah menggunakan uang ya Pak, atau amal dimasukkan ke kotak amal masjid, itu tidak, tapi bisa dengan tenaga kita atau mungkin dengan kemampuan kita gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak untuk kali ini, terima kasih atas penjelasannya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin, semoga amin, ini bisa bermanfaat bagi semuanya Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kali ini cukup menarik sekali tentang kemasjidan. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwasanya kita itu harus simbiosis mutualisme, yang mana masjid itu bisa memakmurkan jamaah dan jamaah juga bisa memakmurkan masjid. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Tentunya dengan episode yang menarik.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.